Kita akan bicara mengenai komitmen. Komitmen ini diperlukan dalam seluruh bagian kehidupan kita, ya, dalam keluarga, ya, dalam pelaksanaan tugas, dalam mungkin ada satu kegiatan yang kita lakukan, ya, entah itu menyangkut satu proyek, ya, atau dan terutama ya dalam keluarga, ya, dalam pernikahan, dalam pertemanan juga hal kita perlu komitmen, ya, karena komitmen itu kan sangat diperlukan khususnya ketika kita menghadapi situasi yang nggak enak, yang nggak nyaman, ya, buat badan kita khususnya, ya, atau buat emosi kita, ya. Di situ perlu komitmen. Nah, kita lihat, ya, ada satu referensi, ya, yang membuat definisi mengenai komitmen. Dikatakan di sini, komitmen adalah janji atau kesediaan seseorang untuk mematuhi atau mengikuti suatu tindakan atau tujuan tertentu. Ini melibatkan dedikasi, keberanian, tekad, dan konsistensi untuk memenuhi kewajiban atau tujuan tersebut, terlepas dari hambatan atau rintangan yang mungkin muncul. Komitmen seringkali dianggap sebagai aspek penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Komitmen dalam mengikut Tuhan berhubungan dengan kerohanian dan tingkat pengenalan seseorang dengan Tuhan, ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita semakin kenal Tuhan, ya, kita akan semakin melihat kasih-Nya, melihat anugerah-Nya, mengalami perlindungannya, anugerahnya, ya, dan itu membuat kita makin jatuh cinta, ya, pada Tuhan. Ada istilah the power of knowing God intimately, ya. Jadi ada kekuatan yang muncul pada waktu kita semakin kenal Tuhan, semakin dekat bergaul intim dengan Tuhan, maka kita semakin jatuh cinta, dan dengan sendirinya komitmen itu menjadi lebih mudah, ya, karena kita semakin kenal Tuhan. Makanya dikatakan komitmen dalam mengikut Tuhan itu berhubungan dengan kerohanian, ya, dan tingkat pengenalan seseorang itu dengan Tuhan. Kalau kita semakin bergaul dengan Tuhan dan kita mengenal kasih dan kuasa-Nya, maka banyak ada istilahnya favor, ya, favor atau keajaiban-keajaiban yang kita alami, ya, pada waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya. As you develop intimacy with God, the supernatural becomes natural, ya. Jadi pada waktu kita semakin intim dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin kenal Dia, maka hal-hal yang supernatural itu menjadi biasa, ya, bukan hal yang aneh. Kita mengalami mujizat, ya, atau favor, ya, ketika orang lain susah payah menemukan sesuatu, ya, mencari sesuatu, kita sepertinya seperti tidak mencari, itu datang sendiri. Kita ingat mungkin, ya, di Mazmur 127 ketika dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan memakan roti, ya, atau memperoleh roti yang susah payah, ya, didapatnya itu, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, jadi pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita semakin kenal kasih-Nya, maka ada banyak hal yang kita alami bersama Tuhan, sehingga untuk komit, ya, untuk mempunyai komitmen dalam melayani Tuhan itu akan relatif lebih mudah, ya.
Kalau kita baca di Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 26, ini ada satu perkataan Yesus ya yang menarik. Saya bacakan ini ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi ini perkataan yang cukup keras ya. Coba kita bayangkan ya. Kelihatannya kan seperti kontradiktif. Bagaimana mungkin kalau kita datang kepada Tuhan ya, lalu kita membenci orang tua kita, bapak kita atau ibu kita? Kan firman Tuhan mengajarkan dari 10 hukum Taurat itu, ya, hukum pertama, kedua, ketiga, keempat itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya, jangan membuat patung dan jangan menyembah dia, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ya, kuduskan hari Sabat. Lalu yang kelima itu kan menyangkut hubungan kita dengan orang lain, kelima sampai ke 10. Nah, yang kelima itu adalah menyangkut hubungan kita dengan orang tua. Karena dikatakan hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu. Sementara di sini dikatakan harus membenci bapak atau ibunya, ya. Lalu istrinya juga mesti dibenci katanya. Padahal Paulus di surat Efesus ya, Kolose dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, ya. Juga istri, hormatilah suamimu. Lalu di bagian lain dikatakan suami dan istri itu harus saling mengasihi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan kita mesti benci ya suami atau istri kita? Maksudnya ini seperti apa? Ya. Atau membenci anak-anak. Padahal ada perintah yang mengatakan bahwa sebagai orang tua ya kita perlu mengasihi anak-anak kita. Kita care, kita peduli. Di Matius 7 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jikalau anaknya minta roti, minta ikan, ya, minta telur, minta makanan, minta sesuatu yang baik, lalu memberikan ular, ya, kalajengking, ya, atau batu, kan nggak mungkin. Artinya kan kita mengasihi anak-anak kita. Lalu bagaimana dikatakan kita mesti membenci, ya, anak-anak kita atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, ya, untuk kita bisa menjadi murid Tuhan. Nah, belakangan saya baru belajar juga ya, ada satu hamba Tuhan yang menjelaskannya dengan baik. Dia menceritakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, maka kasih kita secara alamiah itu, kasih yang hanya bisa kita lakukan, ya, kita bisa manifestasikan tuh karena alasan tertentu. Misalnya kasih eros ya, itu karena suatu yang sifatnya mungkin kedagingan ya, yang fisik misalnya. Lalu ada kasih filia ya. Filia itu kasih pertemanan, persahabatan. Nah, kalau orang mengecewakan maka kita nggak bisa mengasihi lagi. Ya, atau kasih storge ya, kasih di antara keluarga. Tapi ada yang namanya kasih agape. Nah, kasih agape ini adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tetap bisa mengasihi walaupun orang yang kita kasih itu berbuat jahat kepada kita. Nah, waktu kita mengikut Tuhan, maka dimensi kasih kita tuh akan diperluas. Sehingga waktu kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, ada orang-orang yang mungkin gak suka ya karena sikap kita atau hal-hal yang kita lakukan karena kita melayani Tuhan, itu kita dihadapkan pada pilihan mau terus ya mengasihi Tuhan atau kita memilih mengikuti orang-orang yang menghendaki kita menjauhi Tuhan ya. Seperti istrinya Ayub kan, dia berkata, masih tekunkah engkau melayani Tuhan ya, kutukilah Tuhan dan matilah kau ya. Pada saat seperti itu Ayub itu mengambil sikap ya, dia tetap mau continue mengasihi Tuhan, tetapi kasihnya kepada istrinya itu juga tetap ada. Nah, itu yang disebut kasih atau kemampuan dari Tuhan itu yang mengalir keluar ya, menguasai kita.
Di bagian lain kalau kita lihat ya, ini juga contoh yang baik di Yohanes 6, itu orang-orang yang mengikut Tuhan hanya karena roti ya. Waktu itu Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang laki-laki ya, plus wanita plus anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang didoakan kemudian berlipat kali ganda. Nah, lalu Yesus menegur mereka. Yesus bilang, kalian nih ikut aku ini karena kalian makan roti dan kenyang. Lalu Tuhan menegur mereka supaya mereka ini bekerja jangan hanya alasan yang sifatnya fisik, tapi kejarlah sesuatu yang sifatnya lebih kekal ya, kerohanian, dan percayalah kepada yang diutus oleh Allah ya. Dia bilang seperti itu ya. Nah, ketika mereka ini pada level kerohanian mereka saat itu belum bertumbuh ya, mereka hanya ikut Tuhan karena alasan sifatnya fisik, dalam hal ini roti, maka ketika Tuhan mulai mengajar mereka, makanan itu mulai keras ya, lalu dikatakan di Yohanes 6 ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya. Kalau kita mengikut Tuhan, ya, komitmen kita itu cuma hanya karena kebaktian itu nyaman buat kita, ya, atau pelayanan itu enak buat kita, maka ada satu kondisi nanti kita akan bersungut-sungut. Ya. Dan kalau itu nggak dibenahi, kita akan mengalami tingkat berikutnya. Yohanes 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Ya. Apapun alasannya, gitu, terjadi pertengkaran. Ya, artinya spirit of love itu ya, atau suasana atmosfer saling mengasihi itu sudah semakin berkurang ya, atau tawar ya. Itu biasanya karena level tingkat pengenalan atau pertumbuhan rohaninya itu baru sampai ikut Tuhan karena hal-hal yang sifatnya fisiknya. Dan kalau itu nggak dibenahi, maka akan terjadi seperti di Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya. Ini murid loh ya, jadi levelnya sudah tinggi, dan ini banyak terjadi ya. Sebagian lah saya katakan ya, di bagian tempat ada yang mungkin sudah jadi pendeta ya, sudah menggembalakan ya, lalu ditinggalkan semua, nah bahkan hilang ya. Ya bisa jadi karena memang bisa aja karena belum lahir baru ya, belum terima Tuhan Yesus, bisa aja. Kan banyak orang mungkin kelihatannya melayani tetapi belum lahir baru ya, mungkin seperti kisah Ananias dan Safira ya, atau seperti Yudas mungkin ya, atau hal yang lainnya, kan bisa aja gitu. Atau bisa juga karena tekanan-tekanan yang dihadapi dan tidak cukup kuat mengenal Tuhan dan akhirnya undur ya. Bukan berarti kalau orang pernah menggembalakan atau jadi pendeta kemudian dia nggak menggembalakan lagi lalu dia langsung undur ya, enggak juga ya, karena bisa aja ada tugas lain yang Tuhan percayakan. John Maxwell misalnya, pada titik tertentu dia pernah delegasikan, dia lepaskan pelayanan penggembalaannya karena dia tahu pada saat itu Tuhan mau dia berkembang lebih jauh lagi, dan dia membuat pelayanan baru, dia membuat ya semacam perusahaan juga untuk mengajarkan tentang leadership, kepemimpinan, dan itu dijalani entah berapa puluh tahun ya. Dan setelah itu dia merasa kebenaran Tuhan untuk kembali menggembalakan. Saya nggak tahu berapa lama ya setelah itu. Jadi bisa aja ya seperti itu ya. Bukan soal apa yang dia kerjakan, tetapi sebenarnya tetap mengikut Tuhan, dan membuka sesuatu yang baru pun itu karena mengikut Tuhan dan itu karena tuntunan Tuhan.
Jadi ini yang namanya komitmen ya, untuk kita senantiasa bertumbuh, ikut dia apapun yang dia minta dalam hidup kita. Nah, di Lukas 8 ayat 13 sampai dengan 14 diceritakan ini tentang perumpamaan seorang penabur. Ketika dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, sebagian jatuh di tengah semak duri, sebagian jatuh di tanah yang subur. Nah, dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya. Jadi bisa saja ya orang itu pada titik tertentu dia punya komitmen ya, tapi tidak cukup berakar, tidak cukup bertumbuh di dalam kerohanian, tidak cukup membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika datang aniaya atau tekanan-tekanan soal kekhawatiran, kekayaan, atau bahkan kenikmatan hidup, ya, itu bisa mereka kemudian undur, ya. Atau ya karena nggak cukup berakar, ketika ikut Tuhan senang ya dengan gembira, tapi ketika ada pencobaan mereka undur. Nah, ini sebenarnya peranan komitmen di sini. Ya, pada waktu kita mengalami kesulitan, kita ingat komitmen kita mau maju terus, dan itu yang membuat kita bisa tetap bertahan, ya bahkan maju dalam melayani Tuhan. Nah, di sisi lain, Tuhan pasti selalu memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita perlu memang membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini bisa maju ya di dalam kerohanian itu karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita dapat kekuatan dari Dia. Dia itu sumber ketekunan, ya, Dia itu sumber kekuatan kita, ya, sumber pengharapan kita juga. Bahkan iman itu juga muncul karena kita mendengar Dia bicara kepada kita. Terjemahan Amplified Bible ini bagus ya. I have strength for all things in Christ who empowers me. Ya, aku punya semua kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi segalanya karena Kristus itulah yang menguatkan aku, memberi kekuatan kepada aku. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses-nya. Ini menarik ya. Aku siap menghadapi apa saja ya melalui Dia, karena Dia itu memberi aku kekuatan, inner strength ya. Dia menyuntikkan kekuatan yang di dalam itu kepada aku sehingga aku bisa berkecukupan, aku bisa menghadapi segala sesuatu itu karena Kristus itu memampukan aku ya, mencukupi aku. Ya, itu Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku nggak akan kurangan sukacita, nggak akan kurangan damai sejahtera, nggak akan kurang kekuatan, nggak akan kurangan berkat, ya, karena Tuhan gembalaku dan aku membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Ya, tentu lewat baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan lewat doa. Doa itu mengubah segala sesuatu ya. Prayer change things ya. Dan yang diubah termasuk kita. Ya, pada waktu kita berdoa, kita membaca firman-Nya, kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita mulai berubah. Ya. Cara berpikir kita semakin kuat di dalam Tuhan, cara kita menghadapi sesuatu itu berubah. Ya. Dan akhirnya kita akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya.
Haleluya. Amin.